Halo teman-teman semua, mari kita membahas hoki bagus. Kan banyak yang tanya saya, kalau peruntungan yang lagi bagus, apakah boleh kerja apa saja? Istilahnya hoki lagi bagus tuh boleh kerjain apa aja? Ya jawab saya tidak. Ya kita harus lihat situ kerjain itu situ ngerti nggak? Itu yang paling paling faktor utama itu harus kita ngerti dulu yang kita kerjain, bukannya hoki kita peruntukan kita lagi bagus kita kerjain apa pasti bisa untung, belum tentu. Harus kita ngerti dulu di bidang apa yang kita kerjain. Ya kalau kita nggak ngerti di bidang yang kita kerjain, ya bisa juga sama juga membakar uang, istilahnya buang uang di laut, istilah kita bilang kan gitu, membakar uang. Ya percuma, harus kita ngerti ya di yang kita kerjain apa itu bisa menguntungin nggak, itu kan harus tahu dulu pertamanya yang kita kerjain itu, bukannya kita lagi bagus kita sembarangan aja kerjain yang kita nggak ngerti. Ya banyak contoh temen, oh dia pikir keberuntungannya lagi bagus, dia ada uang, dia pikir dia mau buka restoran Padang, istilahnya buka restoran Padang, ada temennya yang bisa ngelola kan gitu kan, dia investasi gitu. Dia pikir kan ya pasti di atas kertas kan pasti utuh punya kalau restoran Padang. Ya, tapi akhirnya apa? Bukannya untung jadi buntung, rugi. Padahal dia lagi hokinya lah bagus. Tapi kenyataannya dia rugi. Ya karena dia kerjaan itu, dia bilang dia nggak ngerti apa-apa di bidang itu, dia nggak ngerti. Dia cuma investasi aja. Ya sekali yang tukang masaknya pergi, ya udah tutup. Dia sudah sewa tempat, sudah apa ya akhirnya kan rugi. Dia nggak ngerti yang dikerjain, dia cuma taunya keluarin uang aja. Tapi dia pikir yang dia kongsian itu, yang kongsian sama dia itu ngerti. Jadi dia pikir dia keluarin uang, ya, suruh orang itu yang kerja apa gimana ya. Tapi akhirnya dia nggak ngerti di bidang masak, dia nggak ngerti. Ya cuma ngandalin yang tukang masak, sekali tukang masaknya sudah kabur ya semua bubar semua, nggak ada yang masak, nggak ada apa ya, habis semua. Nah padahal keberuntungannya lagi bagus kita bilang. Nah itulah salah satu contohnya. Ya dia harus ngerti dulu di bidang, misalnya kalau dia ngerti di bidang masakan, ya oke, boleh sekali yang nggak ada yang masak ya dia bisa suruh orang masak, dia ngerti kan, dia bisa suruh orang, dia nggak kerjain juga, dia bisa suruh orang, dia bisa aturin, ditimbang semua kan, resep-resepnya bisa ditimbang kan, istilahnya dia bisa atur, oh mesti kasih berapa banyak garamnya, bagaimana berapa banyak barang yang mau dimasak, itu kan harus tahu semua, itu harus ngerti, istilahnya dia harus ngerti di bidangnya, bukannya cuman oh dia kongsiannya aja yang ngerti, sekarang kongsiannya pergi ya habis dah, tutup itu semua, istilahnya dia orang yang kerjanya nggak ada ya nggak bisa, dia harus ngerti dulu. Makanya kenapa kalau di Pakse 5 unsur saya lebih nganjurin orang kerja di bidang yang benar-benar dia ngerti, bukan dia kerjain yang bidang yang dia nggak ngerti. Ya sama, bukannya cuman investasi di rumah makan aja, banyak kan sekarang kan investasi kan banyak, kayak orang cerita trading saham kan harus ngerti juga di bidangnya, harus ngerti baca chart, harus ngerti analisa ya, itu kan butuh analisa. Kalau kita bilang trading itu harus butuh analisa, kita harus ngerti, harus tahu ya. Seperti sekarang yang lagi rame Bitcoin ya, memang dia bisa turun sampai sekalian naik bisa ratusan persen, tapi sekalian turun juga bisa ratusan persen. Nah situ kalau nggak ngerti ya babak belur, habis itu. Kalau situ nggak ngerti di bidangnya ya, makanya biar situ lagi bagus pun banyak uang pun ya sama juga ngebakar uang, istilahnya kan gitu. Tapi kalau situ ngerti ya nggak masalah, itu nggak bakal bisa itu kalau ngerti di bidangnya. Makanya kalau saya lebih nganjurin orang kalau kerja di bidangnya, dia harus ngerti dulu, harus tahu dulu. Itu yang paling penting, bukannya keberuntungannya lagi bagus itu dia boleh kerja apa, enggak begitu. Ya saya sering ibaratin seorang pilot pesawat suruh jadi kapten kapal laut, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi pilot pesawat tuh dia harus belajar dulu. Nah dari belajar tuh kan dia tahu kan, baru bisa bawa kapal laut. Bukannya dari pilot pesawat langsung bisa bawa kapal laut, enggak, dia harus belajar dulu, dia harus tahu dulu. Nah itulah
saya sering cerita itu upama dari pilot pesawat suruh bawa kapal laut, itulah saya sering cerita itu. Ya ibaratnya kita harus ngerti yang kita kerjain di bidangnya, bukannya kita nggak ngerti kita kerjain. Ya demikianlah saya bahas hoki lagi bagus. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.